Hai, sebelumnya aku mau minta maaf dan sekaligus klarifikasi. Kalau video kali ini bukan lagi tentang edukasi, tapi tentang menyuarakan orang-orang yang tidak pernah terdengar sebelumnya. 2024 aku melakukan banyak proyek bedah rumah untuk membangun rumah-rumah orang yang membutuhkan. Alasannya simple, karena aku ngerasa orang-orang yang lahir dari daerah seperti aku punya kesempatan yang lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang lahir di Jakarta. Secara modal, koneksi, dan juga opportunity. Makanya setelah aku berkecukupan, aku pengen kasih kesempatan buat orang-orang yang kurang beruntung, yang tidak dapat bantuan dari pemerintah ataupun dari keluarga, untuk dapat satu kesempatan baru lagi dalam hidupnya. Jadi ketika nanti aku tua dan meninggal, at least aku bisa meninggalkan sebuah legacy di kota kelahiranku sendiri, di Yogyakarta. Video kali ini bukan tentang aku, tapi tentang satu orang hebat, seseorang yang membantu proses pembangunan bedah rumah ini, mulai dari mencari, mengkoordinasi, sampai membangun bangunan rumah-rumah orang yang membutuhkan. Beliau adalah ketua dari tim SAR DIY. Ini dia berubah, bedah rumah, bangun harapan. Perkenalkan, nama saya Bundan Supriyanto, selaku Kasiop dari SAR DIY Distrik Bantul, yang selama ini memang berkewajiban untuk memberikan inspirasi dan arahan-arahan kepada anggota kami yang ada di SAR DIY Distrik Bantul. Dengan maksud dan tujuan, marilah kita bersama-sama berbuat baik untuk semua masyarakat yang memang memerlukan tenaga bantuan kita. Itulah inspirasi yang memang saya sampaikan ke teman-teman untuk selalu berbuat baik ke setiap orang. Awal mulanya saya cuma kegiatan kemanusiaan biasa Mas, di organisasi kecil-kecil, menjadi anggota kemanusiaan relawan biasa. Setelah akhirnya di tahun 90 saya gabung dengan SAR DIY, tapi dulu bukan SAR DIY tapi SAR daerah. Lah terus akhirnya saya bisa menyelami di SAR DIY 2005 sampai sekarang ini. Saya bergabung di SAR DIY yang dipimpin komandan kami Broto Seno. Lah kenapa saya bisa bergerak terjun seperti ini gini Mas? Suatu saat, suatu hari saya pernah hidup dalam arti udah enak, udah nyaman. Saya punya usaha waktu itu dan sudah punya karyawan kurang lebih sebanyak 30 orang. Lah di dalam kris moneter 2000 Krismon itu berapa? 1997. Nah itu saya jatuh. Dari yang tadinya saya punya segalanya tercukupi, terus saya jatuh bersama anak istri, yang anak istri saya anak-anak masih kecil-kecil waktu itu Mas. Anak saya yang satu baru TK, yang satu masih nyusui. Waktu zaman itu minus 48 juta. Saya masih ingat tuh. Lah dari minus 40 juta itu saya tinggal tidur alaskan tikar yang ukuran 1 meter kali 2 meter itu. Saya jatuh tuh di ambang titik kejatuhan saya. Waktu saya jaya, istilahnya ya, waktu saya sukses, banyak semua teman-teman, anggota, keluarga, saudara, tiap hari datang ke rumah. Mana yang pinjam uang, minta dibantu ini, dibantu ini. Tapi setelah saya mengalami kebangkrutan dan mengalami kejatuhan, satupun orang tidak ada yang mau datang ke rumah. Dan jujur ya Mas, yang mau datang ke rumah itu malah teman-teman yang suka mabuk, yang suka minum-minuman keras. Waktu yang mau datang itu, datang ke rumah saya. Lah dengan adanya kejatuhan saya, kebangkrutan saya, frustasi saya, akhirnya saya ikut-ikutan minum dan ikutan mabuk. Jadi bermasalah di masyarakat. Itu cerita ya, cerita pahit saya. Lah setelah itu saya renungi, akhirnya saya pindah transmigrasi ke Sumatera bersama anak istri Mas. Di sana saya ngajar di SMP. Ngajar di SMP tapi di tengah hutan, yang notabene di sini saya sudah
kehidupan biasa mewah enak seperti ini. Saya masuk betul-betul di wilayah pelosok. Makanya saya di sana bertahan 1,5 tahun. Akhirnya saya berdoa bersyukur kejatuhan saya ada hikmahnya, saya ke Sumatera merasakan hidupnya orang susah di Sumatera. Nah dari situlah saya timbul niat untuk bisa menolong dan membantu orang lain. Saya selama di Sumatera Mas, saya di samping ngajar di SMP, pagi sore pulang saya buruh angkat batu bata merah untuk beli makan supaya anak istri saya bisa makan. Dan tiap hari cuma daun singkong yang saya makan bersama keluarga. Dari situ saya bisa ambil hikmahnya, mudah-mudahan suatu saat bisa hidup yang lebih nyaman, lebih enak. Saya akan berusaha untuk membantu masyarakat seperti orang-orang yang membantu saya dengan ikhlasnya. Dan betul Mas, setelah saya pulang dari Sumatera, saya masuk ke Sardiyi. Nah masuk di Sardiyi, saya digembleng dengan senior-senior saya. Kalau menjadi anggota Sardiyi harus ikhlas, harus menolong orang lain, jangan pamrih, itu tolong. Dan bagi orang yang kita tolong Mas, jangan sekali-kali kita mengharapkan imbalan maupun upah. Semboyan kami yang selaku senior-senior Sardiyi, haram bagi kami menerima upah yang orang kita tolong. Ya hal seperti itu sering Mas terjadi ya, di lapangan itu memang bermacam-macam. Itu pertama kali yang disarankan tim SAR terlambat. Itu yang sering disalah-salahkan. Contoh kecil, laka laut di pantai Parangtritis. Padahal kami ada di wilayah Bantul sisi utara. Kan perjalanan kami membutuhkan waktu. Memerlukan waktu perjalanan kami, memerlukan waktu untuk persiapan, perlengkapan dan alat yang harus kita pergunakan di pantai. Tapi dari pihak keluarga ke sana nanti kita datang itu sudah dimarah-marah, itu hal biasa. Tim SAR ora cekatan, tim SAR gini. Tahunya dari warga itu kita dibayar, digaji Mas. Padahal kita betul-betul murni, tidak ada gaji, nggak ada bayar, itu murni. Tapi itu sering terjadi seperti itu. Jadi kadang teman-teman yang di lapangan sudah kita motivasi. Pokoknya ada suara apapun yang di lapangan khususnya dari pihak keluarga, jangan sampai marah. Itu memang tantangan ujian bagi teman-teman untuk memberikan kesabaran dan memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Jangan ditanggapi dengan emosi, jangan marah. Kalau situasi di lapangan itu berbeda dengan orang membaca di dunia medsos, apalagi ada grup WA, ada grup medsos. Itu lebih mudah menyalahkan daripada yang di lapangan. Sekarang kita yang di lapangan mau menyampaikan, menulis di medsos kadang keliru. Dan nanti yang membaca yang di rumah cuma tinggal duduk manis. Wah, ini gak laporan bener gini. Padahal yang di lapangan sudah berusaha menyampaikan info itu ke teman-teman yang lain. Kadang hal-hal seperti itu sering terjadi, Mas. Dan kebetulan salah satu faktor pendukung untuk saya bergiat seperti ini adalah istri saya. Istri saya selalu memberikan support. Dan dia istilahnya kalau teman-teman yang anggota kami di Bantul, dia ibunya anak-anak di Bantul, anggota Sardiyi. Dia selalu memberikan support kepada semua anggota, semua teman-teman, semua relawan yang ada di Bantul. Jadi panggilan istri saya di Bantul itu ibunya anak-anak Sardiyi di Bantul, itu panggilan istri saya. Nah, makanya dengan adanya program bedah rumah dari Pak Antoni ini, kami mewakili teman-teman dari Sardiyi, saya mengucapkan terima kasih. Dengan adanya ini, kami bisa memberikan pelatihan-pelatihan membuat rumah untuk teman-teman, biar dengan harapan kalau memang suatu saat teman-teman itu dikirim ke luar daerah, ke luar wilayah untuk daerah kebencanaan, kami dari teman-teman Sardiyi di Distrik Bantul bisa membantu membuat rumah dengan secepat-cepatnya dengan ukuran 5x6 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, biar bisa dihuni dan dipakai orang lain. Jadi ceritanya untuk kita kok bisa melakukan bedah rumah ini, kami didatangi atau ditelepon anggota kami, Mas Noel, yang kebetulan Mas Noel itu bekerja di salah satu perusahaannya Pak Antoni. Dan Pak Antoni kebetulan cerita dengan Mas Noel bahwa untuk bosnya ingin berbagi yang wujudnya berupa rumah. Waktu itu saya tidak percaya dengan
apa yang diceritakan Mas Noel itu tidak percaya, karena saya sifatnya orangnya kalau A ya A, kalau B ya B, pasti. Jadi kita sampaikan ke teman-teman itu harus pasti. Nah, dengan adanya seperti itu, kita sampaikan ke anggota kami yang namanya Mas Noel, itu saya siap membantu dan mau, dengan catatan saya harus ketemu sendiri dengan Pak Antoni. Nah, setelah itu kita punya ngobrol-ngobrol dengan Pak Antoni, kok kelihatannya ini bagus. Kenapa kok bagus? Pak Antoni salah satu pengusaha properti yang ada di wilayah Jogja, itu kepingin membantu khususnya warga masyarakat yang ada di DIY, tidak khususnya di Bantul tidak, tapi ingin dibantu di DIY. Awal mulanya kami tidak percaya, besok setiap bulan mau ngasih bantuan berupa rumah, 1 unit rumah layak huni yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak dikenal sama Pak Antoni. Maka setelah yang ke-7 kali ini saya baru percaya, oh ini memang betul-betul Pak Antoni orangnya tulus memberikan untuk bantuan berupa rumah untuk warga masyarakat yang memang betul-betul untuk diperbantukan. Prosesnya untuk mendapatkan rumah juga tidak semudah untuk yang kita bayangkan Mas waktu itu. Jadi awal-awal itu setiap ada pengajuan bantuan bedah rumah, Pak Antoni selalu turun langsung di lapangan. Itu selalu. Baru terakhir ini yang ke-7 ini, Pak Antoni memberikan kepercayaan ke saya untuk program bulan Januari ini. Dari Pak Antoni mengendaki mudah-mudahan sudah dapat titik target untuk 1 rumah. Nah, dengan kita sampaikan untuk hasil real kita yang di lapangan, itu sama Pak Antoni di ACC, dan Pak Antoni memberikan kepercayaan ke saya untuk dikerjakan. Dan yang terakhir ini Pak Antoni tidak ikut survei ke sini. Jadi dengan adanya kepercayaan seperti itu dari Pak Antoni bersama rombongan, beban saya malah berat Mas. Dalam arti gini, kenapa berat? Kok orang yang tadinya saya belum kenal dan belum tahu sebenarnya, dia memberikan kepercayaan ke saya untuk teman-teman tim SAR mengerjakan sebuah bangunan proyek yang begitu bagus dan begitu mahal biayanya. Nah, setelah itu ya seperti yang kita saksikan hari ini, itu untuk Pak Tony bersama Pak Daniel bersama rombongan yang datang ke Jogja menyaksikan hasil kerja, hasil karya dari teman-teman kami yang selaku pemimpin. Beliau merasakan senang dan merasa puas, dan Pak Antoni menargetkan bulan tahun 2025 ini harus dapat 11 rumah lagi per bulan 1. Dan itu berlaku tidak cuma di Bantul aja, tapi di seluruh DIY. Dan itu sesuai SOP yang kita lakukan selama ini. Jadi ini kami tidak gini Mas, survei kami tidak melibatkan dari pihak RT, tidak melibatkan dari pihak Dukuh maupun pihak kelurahan. Sebuah kenapa? Takutnya kami dari SAR DIY itu nanti ada tuduhan-tuduhan ke Pak RT, Pak Dukuh, Pak Lurah dari masyarakat. Itu katanya kan gini, lah gandeng cerak ro RT ne, sedulure RT ne, keluargane RT ne, keluargane Dukuh itu diprioritaskan. Lah dari kami, dari tim SAR DIY nggak seperti itu. Kami memang betul-betul mencari titik-titik sasaran yang memang kalau memang perlu dibantu kita bantu, kalau memang tidak ya kita cari untuk tempat yang lain. Itulah untuk kegiatan tim asesmen dari SAR DIY yang berkaitan dengan adanya program bedah rumah dari Pak Antoni. Dan khususnya untuk warga masyarakat, silahkan barangkali memang melihat dan tahu ada bangunan-bangunan rumah yang sekiranya itu terlewatkan dari program-program pemerintah yang selama ini mungkin yang sebenarnya dari tetangga kanan kiri RT maupun Dukuh ada yang melihat itu sebenarnya dilayak dibantu tapi terlewatkan, silakan bisa hubungi kami dengan nomor 087 839 377 655 Bundan SAR DIY. Nanti kita lihat dan kita cek, kami akan datang ke sana sendiri, kita asesmen langsung. Setelah itu baru kita sampaikan ke pihak donatur seperti Pak Antoni, Mas Daniel bersama rombongan.
Nah itu semuanya nanti tergantung dari beliau, di ACC atau tidak, dikerjakan atau tidak, itu keputusan ada di beliau, bukan kami yang memutuskan. Kami bersama teman-teman itu tidak ada pembiayaan pendanaan dari pemerintah. Itu murni. Semua itu dari teman-teman patungan. Untuk kegiatan ini teman-teman usaha masing-masing. Jadi selama ini kita membantu masyarakat, membantu warga, itu kita tuh murni dari dana pribadi maupun kita patungan bersama-sama, baru kita wujudkan untuk bisa membantu orang lain. Bahkan sebenarnya kami sendiri bersama teman-teman itu sebenarnya hidupnya juga masih perlu banyak bantuan. Mudah-mudahan orang-orang yang berkemampuan berekonomi kemampuan cukup, jangan lupa dengan masyarakat kecil yang di bawah. Saya yakin seyakin-yakinnya Pak Antoni dan Pak Daniel rezekinya tidak akan kurang, tapi akan lebih dan lebih banyak lagi. Sesuai yang dikeluarkan, kalau menurut kitab agama yang kita yakini, itu nanti rezekinya dilipatkan 10 kali lipatnya yang dikeluarkan. Ya khususnya buat Pak Supardi maupun keluarga Pak Supardi yang ada di kanan kiri maupun tetangga Pak Supardi yang ada di kanan kiri ini, dengan adanya kegiatan bedah rumah yang semuanya didanai oleh Pak Antoni Sudarsono bersama Mas Daniel, saya mengharapkan mudah-mudahan kehidupan Pak Supardi bisa berubah. Harapan berikutnya mudah-mudahan Pak Supardi bisa nikah, bisa ada pendamping. Sebulan selama ini Pak Supardi belum nikah, untuk adik-adiknya semuanya sudah nikah. Dengan rumah yang baru ini dan didampingi warga sekitar setempat ini, Pak Supardi berani dan mau nikah. Harapan kami seperti itu. Kebahagiaan itu jangan cuma di sini, khusus untuk di sini. Mudah-mudahan kebahagiaan itu juga milik Pak Supardi bersama keluarga-keluarganya. Karena itu. Sardiye bisa.